Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini selalu ada kesalahan teknis ya, karena ini lapisan HP saya itu terlalu tebal, jadi ini colokannya jadi mentok gitu. Akhirnya colokannya agak terlalu sempurna, tapi sekarang sudah masuk, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita Bicara Ahlussunnah wal Jamaah kita lanjutkan kembali. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratil jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan mu'allif hadzal kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Romoki Haji Muhammad Hasim Asy'ari wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo wa abaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengulangi pengajian sebelumnya karena khawatir ada yang tidak masuk suaranya atau salah teknik, jadi saya ulangi. Faslun fi bayani khattis salafi as-salihi. Bab menjelaskan tentang khittah. Khittah itu garis-garis besar atau jalan-jalan atau garis-garis besar prinsip para ulama salaf as-salihi yang soleh. Jadi yang soleh itu ya soleh indallah, soleh indal umat wa nas gitu ya. Soleh individu, soleh sosial, soleh spiritual, dan soleh juga bisa diartikan sebagai relevan, sebagaimana dalam satu ungkapan al-Islam solihun fi kulli zaman wa makan. Jadi Islam itu adalah agama yang relevan di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa bayanil muradi bisawadil a'dhami fi hadzal hin, dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sawadil a'dham di masa ini. Sawadil a'dham itu golongan yang lebih agung, lebih mulia gitu. Dan sawadil a'dham ini adalah golongan yang menurut Islam, ya, menurut Allah dan Rasulnya adalah golongan yang mulia, orang golongan yang lebih agung jika dibandingkan dengan yang lainnya. Wa bayani uhmiyatil i'timadi, dan menjelaskan tentang pentingnya berpegang teguh bi ahadil madhahibi, dengan salah satu madhab-madhab al-arba'ati yang ada 4. Jadi pentingnya mengikuti atau berpegang teguh pada salah satu madhab 4. Madhab 4 itu yang pertama adalah siapa? Imam Malik, yang kedua Imam Abu Hanifah, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Idza fahimta, ketika Anda
memahami ma terhadap sesuatu atau penjelasan dzukiro yang telah disebutkan, alimta maka anda atau maka kamu tahu, annal haqqo sesungguhnya sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ma'as salafiyin adalah bersama golongan salafiyin, alladzina mereka kanu di mana mereka itu ada, ala hittatis salafi mengikuti atau berdasar khittah, garis-garis pemikiran ulama salaf as-solihi yang solih. Fa'innahum maka sesungguhnya salafiyin ini as-sawadul a'dhamu adalah yang dimaksud dengan sawadul a'dham, golongan yang lebih agung, golongan yang sangat agung. Jadi setelah Anda memahami penjelasan yang telah dijelaskan di depan, apa penjelasan yang dijelaskan di depan atau di atas itu, yaitu penjelasan tentang golongan-golongan yang berkembang atau ada, eksis di bumi Nusantara. Yang pertama adalah Salafiyun. Maksudnya Salafiyun ini kalau dalam kitabnya Hadratus Syekh itu bukan Salafi Wahabi, bukan, tapi Salafi di sini adalah golongan NU, golongan NU yang ciri-cirinya itu bermadhab, yang kedua merujuk kitab Kutubul Mu'tabaroh, maksudnya kitab kuning, klasik, legacy, turos yang ditulis oleh para ulama-ulama klasik, lalu kemudian mencintai ulama, mencintai para wali, mencintai solihin, mencintai keluarga Nabi gitu. Lalu kemudian tabaruk, ngalap berkah kepada para orang alim, orang soleh itu, baik hidup maupun sudah meninggal, ziarah kubur, talqin, sedekah yang sedekahnya untuk mayit gitu, melalui tahlil atau yang lainnya, meyakini adanya syafaat kelak nanti di yaumul akhir, manfaat doa dan tawasul dan lain sebagainya. Itu ciri dari Salafiyun yang ada di kitab ini. Nah, Salafiyun itulah yang dimaksud dengan sawadul a'dham. Nah, sebab Salafiyun itu adalah golongan yang mengikuti khittah atau garis-garis pemikirannya ulama salaf as-solih gitu. Wahum ya, Salafiyun ini, golongan Salafiyun ini al-muwafiquna. Nah, ini diperjelas lagi oleh Hadratus Syekh, al-muwafiquna, cocok ya, mereka cocok atau sesuai, menelarasi tuh Salafiyun ini ulama al-haramaini terhadap para ulama haramain. Haramain ini Mekah dan Madinah, asy-syarifaini yang keduanya mulia. Wa ulama al-azhari dan ulama-ulama al-azhar asy-syarifi yang mulia. Alladzina mereka itu hum, yaitu ulama qudwatu rahti ahlul haqqi, adalah teladan golongan ahli kebenaran. Nah, jadi sawadul a'dham yang tadi dijelaskan Salafiyun ini gambarannya ya orang NU lah ya. Itu diperjelas lagi di sini, Salafiyun itu adalah orang yang cocok, sesuai dengan pendapatnya para ulama Mekah dan Madinah dan ulama Al-Azhar yang ada di Mesir. Nah, maksud dari ulama Haramain Mekah dan Madinah karena Hadratus Syekh ini pernah ngaji mesantren di Mekah gitu. Jadi di sana banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu, ulama yang bermadhab, yang merujuk kitab-kitab klasik. Ya ada
Abdus Somad Al-Palembang, lalu kemudian ada Syekh Mahfud At-Turmusi, lalu kemudian ada Syekh Yasin Padani yang terakhir itu, dan yang lain sebagainya, dan Hadratus Syekh, dan bahkan pendiri Muhammadiyah itu pun ya bareng-bareng mesantren bersama Hadratus Syekh di Mekah gitu. Yaitu Kiai Dahlan. Dan ini yang menarik lagi adalah ulama Al-Azhar. Nah, kenapa ulama Al-Azhar disebut? Karena memang ulama Al-Azhar adalah ulama-ulama yang bermadhab. Yang pertama bermadhab, dan yang kedua ulama Al-Azhar itu juga ya mungkin secara fikih sangat toleran karena menghargai berbagai madhab yang ada di sana ya. Madhab Syafi'i ada karena memang Imam Syafi'i itu kaul jadidnya itu kan di Mesir. Di sana ada murid-muridnya banyak sekali. Ya, Zakaria Al-Ansori, lalu kemudian yang lain-lainnya. Lalu kemudian ada juga madhab Maliki ada juga di sana, Hanafi, lalu kemudian Hambali juga ada. Nah, tapi ulama Al-Azhar ini sama dengan NU itu dalam hal madhab teologinya gitu. Madhab teologinya dengan NU yaitu Asy'ari, madhab tauhidnya itu Al-Asy'ari. Saya dulu karena saya jurusannya akidah filsafat dulu itu ngaji atau diktat kuliahnya itu diantaranya yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang sekarang diampu oleh Romo Yai Ulil Absor Abdallah. Lalu kemudian saya juga ngaji kitab Syarhul Mawaqif ya, karya Al-Iji. Lalu kemudian Syarhul Maqasid juga karya Taftazani gitu. Nah itu Syarhul Mawaqif itu saya sempat membaca sekitar ada 9 syarah ya. Dan ada juga An-Nizamiyah. Nizamiyah itu kitab karya Imam Haromen atau karya Imam Al-Juwaini yang itu dikasih pengantar bagus sekali oleh Syekh Fudail Al-Qusi ya. Fudail Al-Qusi itu salah satu ulama Al-Azhar yang ahli dalam tauhid atau teologi gitu. Nah, jadi kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menyebutkan bahwa Salafiyun di sini adalah orang kelompok yang Sawadul A'dham yang sesuai dengan ulama Al-Azhar, yang mengikuti pandangan ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar itu banyak kesesuaian dengan NU gitu. Dan Al-Azhar juga Sufi. Itu di sana mengajarkan banyak sekali kitab-kitab tasawuf ya. Kayak misalkan Risalah Qusairiyah. Risalah Qusairiyah ini yang juga disarahi oleh Zakaria Al-Ansori, saya pernah baca. Nah, Zakaria Al-Ansori ini kalau di pesantren terkenalnya fikihnya gitu. Yang terkenal agak susah dibacanya itu Fathul Wahhab ya. Atau syarahnya yaitu Bujaimi Alal Khatib gitu ya. Mensarahi Iqna ya kalau nggak salah ya. Nah itu agak nyastra, agak jadi mubtadanya di depan, kadang jumlah muqtari itu khobarnya di akhir. Itu Zakaria Al-Ansori mensarahi kitab Risalah Qusairiyah, yaitu kitab tasawuf. Judulnya kalau nggak salah Nata'idul Afkar Al-Qudsiyah gitu. Dan di sana ada Amin Al-Qurdi ya, pengarang Tanwirul Qulub.
dulu kuburannya itu di belakang apa di belakang kamar saya waktu dulu di nyebrang jalan, tapi di Madinatul Bu'us di Asrama Al-Azhar ya. Nah, jadi banyak sekali kesesuaian dengan NU ulama Al-Azhar ini, sehingga disebut oleh Hadratus Syekh gitu. Nah, itu ya. Jadi, dan ini saya akan menunjukkan, menurut saya kitab ini sangat penting untuk dibaca dan juga dikaji. Buku ya Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhabaihi al-qadim wal jadid. Ini sekitar 800-an halaman. Ini karya orang Indonesia yang mendapatkan gelar doktor pertama di Mesir, yaitu Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam. Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam berhasil menjelaskan tentang Imam Syafi'i, kaul qadim dan kaul jadidnya. Ini disertasi tahun 70-an di Mesir, Al-Azhar Mesir gitu. Nah, ini putrinya yaitu Bunyai Amirah Nahrawi itu bersama kami di LBM PWNU DKI Jakarta. Beliau, nah, dan ini menunjukkan betapa diskursus pengetahuan yang dalam koridor madhab di Al-Azhar itu sangat berkembang gitu. Nah, ini perlu saya tunjukkan, dan ini sangat penting untuk dikaji, khususnya bagi madhab Syafi'i ya, yang ada di NU. Nah, yang istimewanya dari kitab ini ya, ini ada peta guru murid Imam Syafi'i, yang ini kalau nggak salah ini panjangnya 1 meter, lebarnya ini sekitar 0,5 meter ya. Ini ratusan, sekitar kalau nggak salah ini ada berapa ratus ya di sini disebutkan oleh beliau. Ada 200 berapa ini? Bentar ya, ada 263 murid yang guru murid. Nah, ini kalau saya pengen saya lihatkan sekilas ya. Tuh. Ini. Nah, itu sini ya. Seperti ini. Itu panjang banget ya. Panjang banget. Nah, ini penting banget menurut saya, dan setahu saya ini juga sudah menyebar PDF-nya yang versi kecil ya. Itu sumbernya ya dari kitab ini gitu. Ini ratusan ulama ya di sini, luar biasa. Jadi guru murid sekitar di sini ada 200 berapa tadi? 263 murid Imam Al-Ghazali dipetakan luar biasa di kitab ini. Nah, dari kaul qadim itu muridnya siapa saja gitu. Lalu kemudian kaul jadid, muridnya siapa saja, di Mesir ada siapa saja. Lalu kemudian di Baghdad nanti sampai ada Imam Al-Juwaini, lalu kemudian Imam Ghazali, lalu kemudian ada di situ ada Imam An-Nawawi itu orang Arab ya, kalau Syekh Nawawi Banten. Ada Ar-Rafi'i, ada Romli, ada Ibnu Hajar Hetami, ada Imam Tofal Muzani, macam-macam, itu 260 lebih itu. Dan itu dipetakan perbedaannya gitu ya. Kalau misalkan grup murid-murid tapi itu asapnya itu dari di Baghdad itu lebih rasional gitu. Kayak Juwaini, Imam Ghazali dan lain-lain. Kalau di sini kalau di sebelah sini ini ke atasnya itu Ibnu Shalah gitu ya. Ibnu Shalah itu
lalu ke bawah-bawahnya itu ada An-Nawawi, lalu kalau ke sini Ar-Romli ini kalau ada cabang dari grupnya Imam Al-Juwaini itu sebawahnya ada Al-Ghazali, nyamping ke sininya itu ada Ar-Romli gitu ya. Nah ini agak tekstualis, agak ini kalau Ibnu Shalah ya. Nah kalau Ibnu Shalah itu kan cenderung tidak suka filsafat, tapi kalau yang ashab Syafi'i yang dari Baghdad ini, Imam Juwaini lalu Imam Ghazali ini malah justru man lam ya'rif ilmal mantiq lam yuthiq ilmuhu ya. Barang siapa yang tidak mengerti mantik, maka ilmunya itu tidak diakui gitu ya. Yaitu ashab Syafi'i semua gitu. Makanya kalau kita baca di kitab Imam Syafi'i ya, dulu saya di Lirboyo itu Alia itu kan Kul Yubi wa Omero itu kan 4 jilid, itu kan isinya adalah perbedaan pendapat dalam internal madhab Syafi'i, ashabnya. Jadi satu persoalan itu ada 4 pendapat, bahkan ada 5 pendapat. Itu ashab Syafi'i berdebat tentang berbagai persoalan gitu. Ya karena seperti itu. Nah, jadi itu wafihim, dan di dalam ulama ini ulama la yumkin, tidak mungkin istiqsa'u jami'ihim, meneliti atau menyebutkan lah ya semua ulama itu ma'intisyarihim, serta menyebarnya para ulama itu fil aqtari wal afaqi, di daerah-daerah, di negara-negara, di ufuk-ufuk yang banyak ya, menyebar di seluruh dunia. Tidak mungkin untuk disebutkan satu-satu, kamala yumkin, kamala yumkinu, sebagaimana tidak mungkin ihsa'u nujumis samai, menghitung bintang gemintang atau bintang-bintang yang ada di langit. Artinya saking banyaknya ulama yang ahli sunnah wal jamaah salafiyun ini, yang pengikut sawadul a'dham ya, itu banyak sekali gitu intinya, tidak bisa disebutkan satu persatu itu. Waqad qala, dan sungguh berkata Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u, tidaklah Allah mengumpulkan ummati, terhadap umatku, ala dhalalatin, di atas kesesatan. Jadi ini luar biasa. Jadi ini konsep persatuan ya. Jadi persatuan, tapi kalau saya memahami itu bersatu dalam berislam dengan cara bermadhab gitu. Jadi kalau sudah seorang itu bermadhab, ya kan berkumpul gitu ya, secara masif, ada golongan yang mengikuti madhab tertentu, ada metodologinya, ada pengetahuannya. Nah, tidak mungkin Allah itu akan menyesatkan umatnya gitu, kalau umatnya itu sudah berkumpul ya gitu, bersatu gitu. Wa yadullahi, adapun kekuasaan Allah alal jamaati, di atas jamaah atau perkumpulan gitu. Ya ini kalau orang Wahabi ya tuba itu tangan Allah gitu. Nah, kalau kita memaknainya kekuasaan Allah, jadi harus ditakwil biar Allah itu tanzih, bersih gitu ya, bersih dari tasbih ya, menyerupai, bersih dari menyerupai makhluknya. Man barang siapa syadda, syadda itu syad recel ya kalau bahasa Jawanya, yang menyimpang ya, atau menyimpang tuh ya keluar dari barisan gitu. Syadda, maka seorang itu akan on the way atau akan menuju ilan nari, ke neraka gitu. Jadi maksudnya kalau dia sendirian ya kan, tidak mau mengikuti perkumpulan, di mana perkumpulan itu ada perkumpulan dalam beragama ya, ada metodologi, ada madhab ya. Madhab itu ada metodologi istinbat, istidlal, itu tidak sembarangan dalam beragama gitu.
Nah, dan keluar dari itu gitu maksudnya, keluar dari keberagamaan yang kolektif ini, maka sadda ilan nar, dia bisa tergelincir ke neraka gitu. Karena dia kalau tanpa pengetahuan dia beristihad sendiri, itu kan berpotensi untuk salahnya itu besar. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Zada dia menambahkan Ibnu Majah apa yang ditambahkan. Jadi redaksi hadis tadi ditambahkan dalam versi Ibnu Majah. Fa idza waqa'a, maka ketika terjadi al-ikhtilafu, perbedaan, pro kontra, kontroversi gitu ya. Fa alaika, maka tetaplah kamu bisawadil a'dhami, bersama dengan golongan yang lebih agung, golongan yang lebih besar. Ma'al haqqi, bersama kebenaran, wa ahlihi, dan ahlinya kebenaran. Ya, jadi kalau misalkan ada gonjang-ganjing perbedaan gitu ya, perbedaan dalam persoalan agama gitu, maka mungkin bagi orang awam, mungkin bagi kita akan bingung mana ini yang benar gitu. Maka lebih baik fa'alaika bisawadil a'dham, maka hendaklah kamu bersama dengan golongan yang lebih agung, lebih banyak gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin ya, di Indonesia itu kan konon katanya survei itu kan NU itu 49,9%, ya kan. Kalau rakyat Indonesia 270 juta, berarti kan NU itu 130 atau 140 juta gitu. Nah, dan pemahaman Salafiyun Sawadil A'dham ini yang seperti NU, bukan hanya NU, ada Perti, ada di Lombok tuh ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah itu. Nah, itu jadi makin bertambah lagi kalau di Sawadil A'dham itu Salafiyun dalam pengertian yang lebih umum lagi gitu. Itu mungkin bisa 170 jutaan gitu ya. Wa fi Jami' Shaghir, di dalam kitab hadis Jami' Shaghir dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, qad ajara, sungguh Allah itu menyelamatkan ummati, terhadap umatku, antastami'a, yang di mana umatku itu berkumpul ya kan. Allah menyelamatkan dari apa? Ala dhalalatin, atas ketersesatan kan. Jadi Allah akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad ketika umat Nabi Muhammad itu berkumpul. Artinya bukan berkumpul sekedar berkumpul ngopi-ngopi gitu, tapi maksudnya kalau pemahaman saya berkumpul itu adalah secara kolektif, itu masyarakat itu memiliki satu pedoman ya, dalam hal ini adalah bermadhab itu. Bermadhab ya, kalau kelasnya advance, kelas yang sudah tinggi itu manhaji gitu ya. Tapi kalau yang kelas awam ya qauli gitu ya. Wa aktsaruhum, nah lebih banyaknya ulama ahlul haq itu ahlul madhahibi, ahli madhab-madhab al-arba'ati, yang ada 4. Jadi madhahib ini ghairu munsharif, tapi ada alnya, jadi harus dibaca kasroh kalau mudhaf ilaih ya. Tapi kalau enggak ada alnya, madhahibah ya, ahlul madhahibi al-arba'ati. Jadi sebagai lebih ulama ahlul haq yang dimaksud sebagai ulama yang menjadi rujukan Sawadil A'dham itu lebih banyak adalah para ulama yang ada di madhab 4. Madhab 4 itu yaitu Maliki, ya kan, Hanafi, Syafi'i,
Fakana maka ada al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ya imam yang berhasil mengkodifikasi hadis di dalam Sahih Bukharinya ya. Yang diakui oleh seluruh umat muslim sedunia sebagai rujukan kedua setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran lalu kemudian Sahih Bukhari. Nah Imam Bukhari ini Syafi'iyan, adalah Syafi'i, seorang ulama yang pengikut madhab Syafi'i gitu. Akhoda, di mana Imam Bukhari itu mengambil ilmu fikih Syafi'inya itu anil Humaydi, dari Syekh Al-Humaydi wa Ja'faroni, dan dari Syekh Ja'faroni wal Karobisi, dan Syekh Karobisi. Nah, Imam Bukhari ini sebagai pengikut madhab Syafi'i diambil dari Humaydi, Ja'faroni, Karobisi ini, itu lebih jelas lagi ada di kitab ini yang saya tunjukkan tadi, Al-Imam Syafi'i fi madhabaihi al-qadim wal jadid ini. Jadi nasab atau silsilah guru murid Imam Syafi'i, lalu kemudian di situ ada, di bawah itu ada Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu ke atasnya lagi itu ada Humaydi, Ja'faroni, Karobisi gitu dan lain. Nah, makanya lucu, ada orang yang tidak ngerti sejarah ya, yang tidak mengerti bahwa Imam Bukhari itu adalah seorang ulama yang pengikut Syafi'i karena lebih junior dari Imam Syafi'i. Mengkritisi Imam Syafi'i itu kitab-kitabnya tidak merujuk hadis Sahih Bukhari gitu. Sahih Bukhari gitu. Nah, ini orang nggak ngerti, Imam Syafi'i itu lebih senior, jauh lebih senior dari Imam Bukhari. Ya, di semasa hidupnya Imam Syafi'i itu baru ada kitab hadis itu, kitab Al-Muwatta gitu. Kitab Muwatta itu kitab karangan Imam Malik. Nah, ya, yang dihafalkan juga hadis-hadisnya oleh Imam Syafi'i gitu. Nah, jadi belum ada Sahih Bukhari pada waktu Imam Syafi'i hidup. Makanya di dalam kitab Ar-Risalah, di dalam kitab Al-Um, Hujjah dan lain-lain itu, kayaknya Imam Syafi'i itu tidak ada Imam Syafi'i merujuk hadis Sahih Bukhari gitu. Nah, memang banyak sekali hadis-hadis yang dirujuk oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu kan di dalam Ar-Risalahnya bab Al-Bayan itu kan yang dimaksud bayan itu ya Al-Quran dan hadis, dan penjelasannya panjang lebar lah ya. Nah, dan hierarki Mashadirul Ahkam Imam Syafi'i atau rujukan hukum menurut Imam Syafi'i itu kan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas gitu kan. Nah, jadi apa yang tekstualitas itu Quran, hadis, rasionalitas itu ijma dan qiyas. Kalau ijma ini ada yang mengatakan disebut dengan al-aqlul jama'i atau rasionalitas publik gitu ya. Rasionalitas publik. Kalau qiyas ini adalah aqlul fardi, rasionalitas individu, seorang mujtahid, seorang ulama yang ingin menggali dan merespon persoalan baru yang tidak ada di dalam teks itu, maka menggunakan qiyas gitu. Misalkan contohnya qiyas tuh kayak soal khamr dan nabid. Innamal khamru wal maisir itu kan di dalam Quran disebutkan khamr, di dalam hadis juga khamr gitu kan. Nah, bagaimana dengan nabid? Nah, nabid ini baru nih, tidak ada di dalam Quran hadis. Nah, menurut Imam Syafi'i dikiaskan ke khamr, sama-sama muskir, sama-sama memabukkan dan taghyirul akli dan merusak akal gitu ya. Atau anjing, kalbun itu tidak ada di dalam Qur'annya gitu. Adanya khinjir, adanya babi gitu.
hurimat alaikumul matatu wa damu wa lahmal khinzir. Adanya khinzir gitu. Kan? Tidak ada kalbun. Nih, tidak ada dalam kalbun. Tidak ada kalbun anjing itu. Nah, oleh Imam Syafi'i, kalbun anjing itu dikiaskan ke khinzir, ke babi gitu. Nah, itu ya seperti itu. Makanya soal hal-hal yang tidak ada di dalam teks itu akhirnya menjadi khilafiyah gitu. Ada yang selain Imam Syafi'i tidak menggunakan kias gitu. Sehingga kan soal anjing itu berbeda khilafiyah. Bahkan mungkin soal nabit, soal Abu Hanifah itu tidak mengkiaskan nabit dengan khomer gitu. Jadi khomer yang haram, nabit itu menurut selain Imam Syafi'i ya, kalau tidak salah Abu Hanifah halal gitu. Nah, wa kadzalika, dan demikian juga Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah, wan Nasa'i. Nasa'i ini bisa dibaca Nasa'i, bisa dibaca Nisa'i. Nah, begitu juga seperti halnya Imam Bukhari adalah Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Nasa'i. Nah, Imam Nasa'i ini juga seorang ulama madhab Syafi'i yang berhasil mengumpulkan hadis juga. Terkenal kitabnya itu Sunan Nasa'i. Kan ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Nah, ini Sunan Nasa'i juga. Ini muhaddis ya. Wakana, dan ada Al-Imamul Junaid. Imam Junaid itu sufi. Tsaurian adalah seseorang yang bermadhab Imam Tsauri, Sufyan Tsauri ya, Tsauri. Jadi dulu itu sebelum mengerucut ke 4 madhab itu madhab itu banyak sekali gitu. Bahkan puluhan madhab ya, diantaranya Tsauri ya. Sebetulnya yang masih hidup bukan hanya 4 madhab itu. Kalau dihitung kayak misalkan Ad-Dhahiri itu kan masih hidup, seperti Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm itu kan Al-Allah kitabnya itu kan madhabnya Daud Ad-Dhahiri. Lalu kemudian di Syiah itu Zaidi, Syiah Zaidiyah itu Syiah yang agak mirip dengan NU, agak mirip dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan beberapa kitab Syiah Zaidiyah itu dikaji di pesantren, dikaji di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yaitu Nailul Autar, kitab Nailul Autar. Lalu kemudian kitab Syarah Bulughul Maram itu Subul Salam gitu, dan yang lainnya. Nah, itu kan Syiah Zaidiyah gitu. Ada di dalam Syiah lagi banyak lagi itu, ada Syiah Zaidiyah, ada Imamiyah, Isna Asyariyah, ada Rafidhah dan lain sebagainya itu. Nah, kalau ini kan kita mengerucut ke kita Ahli Sunnah wal Jamaah gitu. Wasyibli, dan Imam Syibli, Imam tasawuf ini Syibli, Malikiyan adalah seorang ulama yang bermadhab Maliki. Wal Muhasibi bisa dibaca 2. Syafi'iyan adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi para sufi itu bermadhab juga kalau dalam hal fikihnya gitu. Jangan dianggap tidak bermadhab ya. Wal Jariri Hanafiyan, Imam Jariri itu juga ulama yang bermadhab Hanafi. Wal Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani Hambalian adalah ulama yang bermadhab Hambali. Jadi ini menarik. Syekh Abdul Qadir Jailani madhab fikihnya Hambali, itu pengikutnya dalam torekot, dalam tasawuf itu banyak dari madhab Syafi'i. Kita ini NU itu kan banyak yang mengikut torekot Qadariyah atau Qadariyah Naqsabandiyah. Itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kita mengamalkan
manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal kita secara fikih berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani Hambali, kita ini Syafi'i. Nah, tapi kan dalam tasawuf tidak masalah gitu, karena itu beda wilayah, beda segmen, beda dimensi gitu ya, beda aspek gitu. Tapi ini menunjukkan kita juga toleran gitu dengan perbedaan, mestinya seperti itu. Artinya kita mengutip di dalam kitab-kitab tasawuf yang kita pelajari ya, para santri pelajari itu, kayak misalkan Ihya, misalkan Sirajul Talibin, Manahijul Imdad, karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Kediri itu, ya kan. Lalu kemudian ya kitab-kitab yang lain itu banyak sekali perkataan Imam Junaid, Imam Shibli, Imam Mahasibi, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Bahkan Wasyadili dan Syekh Imam Syadili yang juga mursyid Tarekat Syadiliyah, Malikian adalah madhab Maliki. Ini juga dikutip di kitab-kitab tasawufnya yang kita baca. Dan itu tidak masalah, itu luar biasa. Artinya ini pertama toleran, open mind, jadi membuka, open book. Jadi ulama zaman dulu itu tidak lintas batas madhab gitu. Artinya nggak seperti sekarang ini, kadang-kadang kalau wah ini bukan golongan kita, jangan, ini jangan gitu. Jadi mempersempit. Ini ulama zaman dulu kosmopolitan, meskipun beda madhab secara fikih, selagi pandangannya dan pemikirannya itu bagus, ya dikutip, diambil gitu, dirujuk gitu. Fataklidu, maka taklid, mengikut. Taklid itu gondelan kalau bahasa Jawa, gondelan berpegangan gitu sebenarnya, taklid atau mengikut, bimadhabin, dengan satu madhab, muayyanin, yang ditentukan atau tertentu, azma'u, itu lebih dapat menemukan lil haqiqati, terhadap kebenaran, wa aqrabu, dan lebih dekat litabassuri, pada pengertian atau pada ya pengetahuan gitu, wa ad'a, dan lebih mengundang, lebih menarik, litahqiqi, kepada tahqiq atau kepada konfirmasi, afirmasi gitu ya, kemantapan gitu ya. Wa ashalu, dan lebih gampang, tanawulan, memperolehnya gitu ya. Jadi ada banyak faedah gitu, bertaklid itu. Bertaklid itu ya lebih mudah untuk meraih hakikat gitu ya. Ya tentu orang-orang yang awam, orang-orang yang belum banyak melalang buana bacaannya, tentu kan harus taklid gitu. Dengan taklid dia mengerti ya jalan pikiran madhab gitu, lalu kemudian cara menggalinya, lalu kemudian perbedaan-perbedaan di dalamnya gitu kan, dan lebih mudah gitu. Wa ala hada, dan atas takyid, bukan taklid, ini takyid, sorry, takyidu, maka berpegangan gitu, takyid, bukan taklid ya, berpegangan, bimadhabin, dengan madhab muayyanin yang tertentu, itu lebih mudah untuk meraih kebenaran, pengetahuan, dan kemantapan, dan lebih mudah memperolehnya. Wa ala hada, dan atas taqyidu bi madhabin muayyanin itu, daraja melakukan, ya telah melakukan, al aslafu, ulama-ulama salaf, as-solihuna, yang soleh, wa syuyukhu, dan para grand syekh, al maduna, yang telah lalu, ridwanullahi
Ridwan Allah Ta'ala ma'adun Allah alaihim atas al-aslaf sholihun itu ajma'ina semuanya. Artinya takyid, gondelan atau berpegangan pada madhab tertentu itu sudah dilakukan, telah dilakukan oleh para ulama salaf soleh dan para syekh itu. Karena itu orang yang bermadhab itu juga sama dengan orang yang mengikuti dan meladani ulama salaf soleh gitu maksudnya. Fanahnu, maka kami nahudu menganjurkan ikhwanana terhadap saudara-saudara kita, awamal muslimina, orang-orang awamnya kaum muslimin, ayat taku, dan bertakwalah kamu sekalian Allah terhadap Allah haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya, maksudnya tidak basa-basi, tidak teles mambu ya, jadi basa-basi kan, tidak boleh. Jadi betul-betul takwa. Ini maksudnya anjuran Hadratus Syekh nih ya. Wa an la yamutu, dan ikhwan awam, orang-orang awam muslimin janganlah mati illa wahum, kecuali awamul muslimin dalam keadaan muslimuna, dalam keadaan Islam. Dan yang kedua wa ayyuslihu, nah ini, dan berupaya menciptakan rekonsiliasi, islah, merukunkan atau mendamaikan ya kan, awamul muslimin ini datal baini, terhadap pertentangan, terhadap permusuhan minhum, dari muslimin. Nah, jadi pesan yang kedua nih dari Hadratus Syekh itu menyuarakan perdamaian dalam tingkat ukhuwah Islamiyah, antar umat Islam. Kalau ada yang konflik, didamaikan. Lalu kemudian ukhuwah watoniyah, kalau ada perbedaan konflik di antara anak bangsa, maka kita pun harus menjadi penengah, menjadi golongan yang dapat mendamaikan itu, pihak yang bisa merekonsiliasi yang berkonflik di antara anak bangsa. Dan yang ketiga, dalam konteks ukhuwah basyariah atau insaniyah, dalam konteks dunia gitu, yang sekarang yang sedang dirintis oleh Gus Yahya ya di PBNU, itu rekonsiliasi, perdamaian antar umat manusia sedunia, antara agama dan lain sebagainya. Ini pesannya Hadratus Syekh gitu ya, sesuai dengan pesannya Hadratus Syekh. Wa ayyasilu, dan menghubungkan ya, nepung ya kaum muslimin, merajut al-arhama, terhadap persaudaraan. Jadi tali silaturahim dirajut gitu. Ini yang ketiga pesannya Hadratus Syekh. Wa ayyuhsinu, dan berbuat baiklah, membagusi ya, ilal jironi, kepada tetangga-tetangga. Nah, kepada tetangga nih. Tetangga itu saya perlu jelaskan, dalam sebuah hadis dikatakan fal yukrim jarohu, muliakanlah tetanggamu. Kalau tetanggamu itu muslim dan saudara, maka dia berhak mendapatkan tiga lipat hak untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan darimu. Yang pertama,
hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai saudara sekandung gitu. Yang ketiga sebagai orang Islam. Gitu. Nah kalau tetanggamu itu bukan saudara kandung, tidak ada kaitan darah, maka dia punya 2 lipat kemuliaan yang harus engkau berikan kepada tetanggamu itu. Yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai muslim. Dan kalaupun toh tetangga kita itu non muslim, dia tetap berhak mendapatkan kemuliaan kita, penghormatan kita 1 lipat, yaitu hak sebagai tetangga. Jadi non muslim pun kita wajib menghormati, wajib melindungi, wajib memuliakan sebagai tetangga, gitu ya, tetangga. Dan konsep kebertetanggaan ini kemudian meluas menjadi nation state, jadi negara bangsa ya, dalam konsep kebertetanggaan ini, karena RT RW ya kan, dari RT RW itu kan menjadi camat, lurah, bupati, provinsi, dan sampai ke nasional. Itu kan semua tetangga ya kalau dirunut itu. Nah, kita wajib memuliakan tetangga dalam keadaan dalam identitas apapun tetangga itu, kita wajib memuliakannya. Wal aqarib, dan kita wajib berbuat baik pada kerabat-kerabat. Wal ikhwani, dan teman-teman. Ini pesan Khadijatus Syekh yang ke-1, 2, 3, 4, yang keempat. Yang kelima, wa ayya'rifu, dan mengenal ya, ayya'rifu, mengenal atau tahu orang muslim ini haqqal akabiri, terhadap hak-hak orang besar. Artinya harus mawas diri, mengenal bahwa kalau orang besar itu maksudnya seorang alim, seorang ulama, seorang ya kan. Nah itu kita harus mengenal hak mereka gitu. Ya kan, atau sebaliknya maksudnya dalam konteks umur gitu ya. Kita lebih junior, kita harus mengenal hak orang-orang yang lebih senior dari kita. Kita harus kita memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, wa ayyarhamu, dan begitu juga orang-orang muslim itu menyayangi ad-du'afa, terhadap orang-orang yang lemah. Gitu. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang marginal. Ya kan, konsep orang-orang yang lemah ini bukan hanya dari segi materi, ya sudah pasti kalau dari segi materi, juga dari akses kekuasaan, juga akses publik dan lain sebagainya termarginalkan ya. Tim sosial du'afa ini kita harus menyayangi mereka. Wal asghira, dan harus menyayangi orang-orang kecil. Ya maksudnya orang-orang asghir ini bisa diartikan orang yang lebih tua harus menyayangi orang yang lebih muda. Orang yang senior harus menyayangi yang junior. Bisa diartikan secara umur, bisa diartikan secara sosiologis gitu. Wong cilik gitu. Ya wong cilik, wong gede. Ya kan, ada istilahnya partainya wong cilik gitu ya. Nah berarti kan orang ini sosiologis gitu ya. Ya jadi orang yang merasa besar, yang punya akses kekuasaan dan lain sebagainya itu, pejabat dan lain sebagainya itu harus menyayangi wong cilik gitu. Ini pesan Khadijatus Syekh. Wa nanhahum, dan kita melarang. Ya kan, melarang kaum muslimin itu anit tadaburi, dari tadabur itu kalau
apa ya bisa permusuhan, tapi tadabur itu ungkur-ungkuran ya, maksudnya kalau bahasa Jawanya itu ngadep rai mungkur ati itu tadabur itu. Jadi hatinya itu jengkel gitu ya, mungkur itu paling hatinya itu tidak mau berhadap-hadapan dengan orang yang dia benci gitu. Dia menutup hatinya untuk tidak respect terhadap orang yang dia benci gitu. Itu tadabur. Jadi kadang hati yang tadaburi itu saling membenci itu ketemu orang yang dia benci, memang mukanya bertemu gitu ya, hai gitu, tapi hatinya itu mungkur tuh mukanya menghadap ke depan, hatinya menghadap ke belakang gitu. Jadi mungkur ati gitu. Jadi kadang ada orang-orang yang ada konflik gitu ya, itu biasanya ketemu dengan orang yang konflik itu ngadep rai mungkur ati gitu. Artinya itu tidak mau membuka diri gitu. Watabahudi ya, dan saling bermusuhan, saling caci maki, saling bully gitu ya. Watakotu'i dan saling memutus tali silaturahim, saling memutus hubungan sosial gitu ya. Jadi ini tadabur, tabahud, takotu ini bizadati tak ini sulasi mazid yang artinya itu musyarakah bainal isnain fa aktsara, saling gitu, saling memutus hubungan tali silaturahim, saling membenci, saling mungkur ati gitu. Jadi terjadi dua belah pihak atau lebih gitu, bukan hanya satu pihak saja gitu. Watahasudi dan saling iri hati, saling dengki gitu. Nah, ini kita dilarang ini. Wal iftiroki dan perpecahan, berpecah belah gitu. Nah, kalau bahasa Cirebonnya itu benteng ceweng gitu ya, nggak boleh itu benteng ceweng. Watalawuni dan berbuat reno-reno itu talawun, berbuat macam-macam lah fiddin ini di dalam agama. Nah ini talawun fiddin ini berbuat macam-macam atas nama agama ini seperti yang sekarang lagi rame soal politik identitas. Nah ini talawun fiddin itu agak mirip dengan ketika Hadratus Syekh menjelaskan tentang Wahabi itu yal'abunahum fiddin. Jadi mereka orang-orang yang mempermainkan agama. Di sini talawun fiddin, berbuat macam-macam atas nama agama. Jadi maksudnya gini, ada orang yang kok politik identitas nggak boleh. Banyak yang nggak paham. Jadi gini, agama hakikatnya itu kan untuk mempersatukan, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, mempersatukan, mendamaikan gitu kan. Mempersatukan, mendamaikan gitu. Nah, tapi agama itu dijadikan alat politik sehingga agama itu menjadi faktor pemecah belah gitu. Menjadi faktor itu namanya keterpecahan sosial gitu ya. Nah itu kan berarti agama sudah diselewengkan sebagai alat politik gitu. Ya memang kalau politik itu ada orientasi pilihan yang mereka pilih yang berbeda gitu. Itu kan baik partai maupun pemilihan DPR atau bupati ataupun presiden dan sebagainya, itu kan memang kontestasi politik. Nah kalau agama digunakan gitu, di mana aslinya agama ini mempersatukan,
tapi dijadikan tunggangan politik sehingga agama ini dijadikan alat untuk memecah, gitu. Ya kan. Nah ini yang dimaksud dengan politik identitas tuh. Jadi akhirnya di sini apa namanya bukan enggak Islam, di sini Islam, di sini paling Islam, di sini tidak kurang Islam gitu. Di sini inilah yang paling harus kita bela, di sini kita musuhi, di sini kita pilih, di sini nggak boleh dipilih gitu. Itulah politik identitas tuh. Jadi satu identitas, ya kan, agama atau apa saja sebetulnya yang dijadikan alat politik untuk pecah belah gitu. Wanuhaitsuhum, dan kita juga menganjurkan, kata Hadratus Syekh, ayakunu ada kaum muslimin ini ikhwanan, sebagai saudara gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah ini di sini digaungkan gitu ya. Wa 'alal khairi, dan atas kebaikan, a'wanan, saling menolong, artinya tolong menolong dalam kebaikan. Wa ayya'tasimu, dan berpegang teguhlah kaum muslimin ini bihablillahi, dengan tali Allah, dengan agama Allah, jami'an, secara keseluruhan. Wa alla yatafarraqu, dan janganlah kaum muslimin ini berpecah belah. Ini pesan-pesan Hadratus Syekh ini. Wa ayattabi'u, dan kaum muslimin hendaklah mengikuti alkitabah, terhadap kitab maksudnya Al-Qur'an, wa sunnata, dan sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, wa makana, dan sesuatu kana yang ada, alaihi, atas ma ini sesuatu ini, ulama ul ummati, adalah ulama umat, ka Imam Abi Hanifah, wa Malik bin Idris, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad secara keseluruhan. Nah ini menarik. Jadi pesan Hadratus Syekh itu ya, kita tidak boleh berpecah belah gitu ya, harus tolong menolong gitu, dan mengikuti Al-Quran, sunnah gitu. Ini bagi orang yang awam seperti saya gitu ya, seperti kita ya, generasi baru ini, Quran, sunnah, dan apa saja yang dikatakan, yang dinarasikan oleh para ulama umat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal gitu. Dan para ashabnya tentu saja, yang kitabnya yang sangat banyak itu. Jadi kita merujuk ya ke pandangan-pandangan ulama ini setelah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Sunnah itu kita bisa pelajari dalam kitab-kitab hadis, syarah-syarah kitab hadis. Lalu kemudian Khulafaur Rasyidin itu juga ada sunnah Khulafaur Rasyidin, kita sudah bahas di depan. Itu kita bisa pelajari melalui kitab-kitab tarikh, sejarah gitu ya. Jadi sehingga kalau saya lebih setuju kalau tarikh itu, sejarah Khulafaur Rasyidin itu bisa menjadi rujukan sebagai rumusan pemikiran gitu. Karena Nabi mengatakan sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Fahum, maka ulama ini alladzina, mereka qad inaqada, yang sungguh meyakini, al-ijma'u, konsensus ya kan, ala imtina'il khuruji, untuk mencegah keluar an madzhabihim, dari madhab-madhab para ulama ini. Jadi ulama ini konsensus, sepakat ya, kita tidak boleh keluar dari madhab-madhab yang ada gitu. Wa ayya'ridu a'rada yu'ridu ayyu'ridu, dan juga berpaling amma, dari sesuatu bisa
yang baru, minal jam'iyati dari organisasi atau ormas atau apa saja, perkumpulan, al mukhalifati yang berbeda, yang berselisih, lima terhadap sesuatu, alaihi atas sesuatu itu, ma itu al aslafu, ulama-ulama salaf, as-solehuna yang soleh. Nah ini pesan Hadratus Syekh juga, kita harus berpaling, atau kita harus berpaling dari apa yang disuguhkan ormas-ormas yang baru, ormas-ormas yang bertentangan dengan ulama salafus soleh, organisasi-organisasi yang bertentangan dengan ulama salafus soleh. Ada baru-baru ini kan ya, ada HTI, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Ikhwanul Muslimin, Wahabi dan lain sebagainya. Itu bukan ulama salafus soleh, yang bahkan bertentangan dengan ulama salafus soleh. Nah kita harus berpaling dari mereka itu semua. Itu. Faqad qala, maka sungguh berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, man syadda ilan nar, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, barang siapa yang recel, yang keluar dari barisan, maka dia akan on the way ke neraka. Dia akan menuju ke neraka. Wa ayyakunu, dan kaum muslimin hendaklah ada ma'al jamaati, bersama jamaah, itu kan, allati yang ala tariqatil aslafi, berdasarkan tariqat, manhaj, metodologi, jalan ulama salaf as-solihina yang soleh-soleh kabeh, soleh semuanya. Faqad qala, maka sungguh berkata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasul, wa ana, dan saya, amirukum, saya memerintahkan terhadap kamu sekalian, bi khamsin, dengan 5 hal. Amaroni, yang telah memerintahkan terhadapku, Allahu Allah bihinna, dengan 5 hal itu. Jadi aku telah memerintahkan 5 hal kepada kalian, sebagaimana Allah telah memerintahkanku dengan 5 hal itu. Apa aja? Yang pertama, 5 hal itu as-sam'i. As-sam'i itu mendengarkan. Wa ta'ati, dan ketaatan, taat. Yang ketiga, wal jihati, dan jihad, wal hijrati, dan hijrah, wal jamaati, dan berkumpul. Nah, 5 hal ini maksudnya sam'i itu mendengar. Nah, mendengar itu bisa dalam pengertian betul-betul mendengar. Artinya mendengar itu bagi orang awam, misalkan mendengar fatwanya ulama, ngajinya para ulama, kiai gitu, ustadz, atau mendengar firman-firman Allah gitu. Atau mendengar itu juga bisa kita membaca sendiri, membaca Al-Quran, tafsir Quran, kitab kuning. Nah, lalu kemudian kita baca, dan apa yang kita baca itu kita dengarkan, maksudnya kita serap gitu, kita pahami gitu. Jadi mendengarkan juga maksudnya adalah memahami gitu. Nah, lalu kemudian wa ta'ati, dan ketaatan, artinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan khulafaur rasyidin dan para ulama. Dan jihad. Nah, jihad ini perlu dipahami juga, jihad itu kan artinya sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh meraih kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau jihad itu kan sebetulnya berbeda dengan kital, perang gitu. Nah, kadang jihad itu bermakna kital, bermakna perang kalau kita perang. Jadi difa anin nafsi, membela diri, atau difa anil watan, membela tanah air. Nah, itu baru jihad diberlakukan dalam pengertian kital. Hijrah. Nah, yang keempat ini hijrah, itu diperintahkan juga. Ya, Nabi itu kan hijrah itu Yang pertama itu ke Habasyah.
Habasya itu pada waktu itu apa namanya, pemerintahnya itu Nasrani, Kristen. Nah, jadi Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya hijrah dari masyarakat jahiliyah, sistem sosial masyarakat Mekah itu jahiliyah gitu. Artinya belum Islamnya masih minoritas, ke Nasrani, ke Habasya yang sistem kepemerintahannya itu tidak Islam. Jadi dari sistem yang tidak Islam ke sistem yang tidak Islam. Nah, jadi makanya ini perlu dijelaskan karena ada orang yang memelintir hijrah itu, ISIS itu kan memelintir bahwa umat Islam sedunia wajib hijrah ke negara ISIS yang sekarang sudah hancur di perbatasan Irak dengan Suriah itu, dengan menggunakan propaganda hijrah ini, wajib hijrah. Karena apa? Karena katanya di negara-negara itu, diantaranya Indonesia, ini sistemnya bukan sistem Islam, toghut, kafir gitu, maka wajib hijrah ke negara ISIS. Seperti itu. Padahal realitas sejarah Nabi Muhammad, sebagian sahabatnya itu hijrah dari masyarakat yang mayoritas jahiliyah pada waktu itu. Maksudnya jahiliyah itu tidak mengenal Islam, minoritas Islamnya di Mekah, ke Habasyah yang itu juga bukan sistem Islam karena rajanya pada waktu itu masih Nasrani. Jadi hijrah itu ya sebetulnya untuk menyelamatkan diri gitu ya. Sama seperti hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah apakah sistemnya sudah Islam? Enggak. Pluralisme. Jadi di sana banyak suku, banyak agama gitu ya, banyak keyakinan. Gitu. Jadi hijrah. Jadi itu kita perlu luruskan pemahaman hijrah yang kalangan radikal itu mempropagandakannya gitu. Ya, bahkan kalau mau jujur, buah dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu, di Madinah buahnya adalah membentuk Mitsaq Madinah, konsensus Madinah yang di situ menjunjung tinggi perbedaan, menjunjung tinggi pluralisme golongan dan agama gitu. Jadi Mitsaq Madinah ini agak seperti negara-negara yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, Pancasila atau di negara-negara lain juga kayak seperti Amerika itu kan berbeda-beda tapi satu tujuan itu begitu. Jadi bukan negara monolitik, monarki apalagi. Wal jamaah dan perkumpulan. Gitu. Jadi berkumpul ini juga perintah dari Allah. Gitu. Nah, ya, kalau berkumpul itu kan ada kohesi sosial, ada interaksi sosial, ada transfer knowledge, ada juga pengajian, ada macam-macam jamaah berkumpul itu ya. Faedahnya banyak sekali. Ada juga nanti kerjasama, bisnis dan lain sebagainya, itu akibat dari berkumpul atau faedah berkumpul ya. Banyak sekali. Fa'innaman, maka sesungguhnya seseorang faroko yang memisahkan diri, berpisah al-jamaah terhadap perkumpulan, qaida shibrin, dengan sekira-kiranya satu kilan ya, satu kilan, faqad khala'a, maka sungguh terputus ribqatul islami, talinya Islam, an unuqihi, dari lehernya orang itu, katanya gitu. Jadi barang siapa yang memisahkan diri dari kumpulan, dari perkumpulan, satu kilan saja, satu jengkal saja, maka tali Islam dari lehernya akan terputus gitu. Ya karena gini, ini kan ibarat
apa namanya, domba gitu, domba-domba kalau ya bahasa ini ya. Domba itu kalau berkumpul atau misalkan kalau kita melihat di flora dan fauna itu, kalau misalkan apa jamus itu kerbau itu kalau berkumpul banyak itu kata apa macan ataupun singa itu tidak berani menyambarnya, tidak berani menerkamnya, gitu. Dia terjaga gitu ya, gitu. Jadi selamat seperti itu. Nah, kalau domba itu juga begitu, kalau banyak gitu, singa juga nggak berani. Tapi kalau dia menyempal sendirian gitu, melipir sendirian gitu, maka ini makanan empuk bagi binatang yang lain gitu kan. Nah, jadi kayaknya mungkin analoginya seperti itu. Jadi kita tidak mungkin mempertahankan atau belajar Islam, pengetahuan Islam itu dengan sendirinya, dengan sendirian. Karena misalkan pesantren atau madrasah atau belajar ke guru itu kan itu bentuk perkumpulan gitu kan. Waqala dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu, alaikum tetaplah kamu sekalian bil jamaati bersama perkumpulan. Wa iyyakum dan takutlah kamu sekalian wal firqata terhadap perpecahan. Fa inna syaitana maka sesungguhnya setan ma'al wahidi bersama orang yang sendirian. Jadi ya setan tuh mudah untuk merayu, memprovokasi ketika sendirian gitu. Jadi wahua adapun setan ini ma'al isnen bersama dua orang ab'ad itu lebih jauh. Jadi sendirian setan mudah memperdaya orang sendirian. Tapi ketika orang itu berduaan, setan itu semakin jauh. Karena apa? Karena dua orang ini bisa saling menasehati, bisa saling kasih masukan, sehingga dua orang ini lebih kuat untuk mempertahankan kebenaran dari godaan setan. Nah, apalagi banyakan gitu. Lebih banyak lagi setan itu lebih jauh, lebih banyak lagi setan lebih jauh gitu lah. Jadi kata Syekh ini menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan betapa bahayanya perpecahan gitu. Waman dan barang siapa aroda menghendaki bihubu batil jannati dengan nikmatnya hidup di dalam sorga gitu ya. Fal yalzim maka tetaplah seseorang itu al jama'ata terhadap perkumpulan. Pokoknya barang siapa yang ingin menikmati kenikmatan sorga, hidup di sorga, maka tetaplah berkumpul gitu. Jangan berpecah belah gitu. Jadi berkumpul, kohesi sosial gitu, kerapatan sosial gitu ya. Ya berkumpul ya gitu. Itu orang yang ingin menikmati kenikmatan surga itu ya harus berkumpul gitu. Minum dulu. Faslun fi bayani wujubit taklidi. Nah, pasal menjelaskan tentang wajibnya taklid. Liman bagi seseorang laisa yang tidak ada, lahu bagi seorang itu ahliyatul ijtihadi, ahli dalam beristihad. Nah, jadi ahliyatul ijtihad kalau di dalam usul fikih itu kan ada hukum itu ada dua hukum
taklifi ada hukum wad'i. Jadi hukum taklifi itu hukum yang halal, haram, mubah, sunnah, makruh, wajib. Nah, itu hukum taklifi itu. Tapi ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu syarat, lalu kemudian apalagi ilat, itu rukun dan lain sebagainya, itu wad'i. Nah, ijtihad pun ada syarat rukunnya gitu. Jadi tidak moro-moro tahu-tahu orang berijtihad gitu, nggak bisa. Jadi harus memenuhi syarat rukun ahliyatul ijtihad gitu. Yaitu banyak dijelaskan di kitab usul fikih dari Waraqat, Lubul Usul, ada Jamul Jawame, Mustasfa, Al-Maqsud dan lain sebagainya. Yajibu, wajib inda jumhuril ulama'i, menurut sebagian besar ulama al-muhaqqiqina yang mantap gitu kan, yang kokoh pengetahuannya. Wajib apa? Ala kuliman, atas semua orang, alaisa yang tidak ada, lahu bagi seorang itu ahliyatul ijtihadi, ahli berijtihad, al-mutlaqi yang mutlak. Ya, jadi semua orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad mutlak itu wajib gitu kan. Wa in kana, meskipun ada seorang itu qad hasala, sungguh menghasilkan ba'dul ulumi, terhadap sebagian ulum al-mu'tabarati yang dianggap atau yang kredibel, fil ijtihad, di dalam ijtihad. Apa yang diwajibkan itu taklidu, ini fa'ilnya di belakang, taklidu qaulil mujtahidina, ikut atau taklid terhadap pendapat para mujtahid, wal akhdu, dan mengambil bifatwahum, dengan fatwa-fatwanya mujtahid, liyukhrija, supaya seorang itu keluar an uhdatit taklifi, dari apa? Dari ikatan taklif, bitaklidin, dengan taklid iyahum, terhadap mujtahidin, sya'a, yang seseorang itu kehendaki. Nah, ini jadi kalau seseorang itu tidak punya syarat rukun, tidak memenuhi syarat rukun ahliyatul ijtihad mutlak, meskipun dia telah berhasil meraih sebagian pengetahuan dan nyaris mampu berijtihad gitu ya, ijtihad mutlak, maka orang itu tetap wajib ijtihad, tetap wajib taklid terhadap mujtahid dan wajib mengambil fatwa-fatwanya. Ini ada cerita, kalau tidak salah Imam Suyuti ya. Imam Suyuti itu kan orang pinter banget. Beliau menulis banyak sekali kitab dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan kitab hadis juga ada, Durrul Mansur, lalu kitab Tafsir Jalalain dan kitab-kitab yang lain gitu ya, Jalaluddin Suyuti itu. Beliau itu kan pernah mendeklar bahwa beliau merasa sudah bisa meraih kapasitas sebagai mujtahid mutlak gitu. Lalu kemudian para ulama pada waktu itu ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan ternyata beliau tidak bisa menjawab semuanya gitu. Akhirnya beliau mengatakan ya saya belum sampai situ, dan tetap meskipun pengetahuannya luar biasa, tetap mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i. Jalaluddin Suyuti itu luar biasa, Asbalan Natoir dan
banyak sekali kitabnya. Nah, jadi tapi ini orang-orang kayak Jalaluddin Suyuti ini, meskipun taklid terhadap Imam Syafi'i, beliau itu banyak sekali pandangan-pandangan yang luar biasa gitu. Yang itu sebetulnya penemuannya sendiri gitu, tidak melulu mengikut atau ya mengikut secara harfiah apa yang dikatakan Imam Syafi'i gitu. Makanya ada kalau tidak salah hadis itu bahwa dalam setiap satu abad ya 100 tahun ya itu akan ada mujaddid, pembaharu gitu. Dan itu yang dikatakan oleh Jalaluddin Suyuti juga. Itu kalau nggak salah hadis ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala ini landasan Al-Quran bahwa seseorang wajib taklid ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka tanyalah kamu sekalian ahla dzikri, terhadap ahli ilmu. In kuntum, ketika kamu sekalian ada la ta'lamuna, tidak mengetahui. Nah ini yang perlu saya jelaskan, kenapa pentingnya taklid itu. Taklid itu sekarang penting di masa apa yang kita sebut sekarang sebagai era matinya kepakaran. Jadi era matinya kepakaran itu adalah fenomena medsos, online, lalu kemudian lini masa. Ada, kita mengetahui banyak sekali, ada Twitter, Facebook, ada dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya, di mana semua media itu semua orang bisa menggunakannya gitu. Dan naasnya gitu, orang-orang yang bukan pakarnya itu bicara tentang sesuatu yang dia sebetulnya tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Dan ini terjadi juga di dalam diskursus keagamaan. Orang yang tidak pernah mondok, orang yang tidak pernah belajar agama Islam yang sungguh-sungguh, tahu-tahu mendadak ustadz, tahu-tahu berfatwa gitu. Berfatwa, dan naasnya lagi, ini ada yang makan fatwanya ini gitu. Atau ada yang mengikuti fatwanya ini gitu. Jadi matinya kepakaran itu kata dalam persoalan agama saja, itu orang yang bukan pakar agama itu bisa ngomong apa saja tentang agama gitu. Nah, sehingga kalau orang itu dilarang bertaklid misalkan, sedangkan fenomenanya itu matinya kepakaran, maka ini akan bahaya gitu. Bahayanya dia orang dilarang taklid, pada akhirnya tidak mau ngaji kitab kuning, tidak mau mendengarkan pandangan-pandangan yang lebih dalam dari para ulama-ulama yang menjelaskan kitab kuning. Itu karena mindsetnya tidak boleh taklid gitu. Nah, lalu kemudian dia tidak mungkin berpikir sendiri, dia mungkin melancong ke medsos, melancong ke dunia maya, menemukanlah pendapat-pendapat dari orang yang bukan ahlinya gitu. Nah, ini berbahaya. Makanya ada istilahnya dalam beberapa kasus terorisme itu ada istilahnya self radicalization, atau ada seorang yang terradikalisasi oleh dirinya sendiri. Maksudnya dia menjadi teroris otodidak gitu. Teroris otodidak itu dia karena melancong melihat pendapat-pendapat yang ada di media massa, di online, di dunia maya itu, yang ternyata itu dia mengambil pandangan-pandangan yang radikal
dari di media maya itu, lalu kemudian dia dari bacaan di media maya itu terinternalisasi, lalu kemudian melakukan gerakan teroris gitu. Nah, ini berbahaya gitu. Mungkin ada orang-orang yang pemahaman agamanya sudah tinggi, itu bisa mengatakan tidak boleh taklid atau taklid itu membelenggu dan lain sebagainya. Tapi ini tidak berlaku di awam, karena akan berbahaya apalagi di masa sekarang ini gitu. Jadi taruhannya itu kalau tidak bertaklid, pakai pikiran sendiri, lalu kemudian dia melancong ke media maya itu, yang di situ kayak hutan belantara, banyak sekali pendapat yang dari pakar, ada yang berpendapat, ada yang sama sekali tidak pakar, tidak ngerti agama, berpendapat agama gitu. Nah, jadi itu akhirnya ada matinya kepakaran itu menjangkiti fatwa-fatwa keagamaan di media maya. Akhirnya ada semacam malpraktek keagamaan gitu ya. Gitu. Jadi kalau di dunia kedokteran kan, dokter yang ahli yang bisa praktek, buka praktek gitu ya. Yang ahli memang sekolah kedokteran gitu kan, sampai betul-betul ada koas, ada prakteknya dan lain sebagainya, baru kemudian buka praktek, bisa kerja, bisa mendiagnosa, bisa melihat penyakit apa dan sebagainya, itu ahlinya gitu. Nah, ini kalau begitu juga di dalam agama gitu. Kalau agama juga memang harus dari ahlinya gitu. Nah, kalau misalkan orang yang tidak pernah belajar kedokteran lalu praktek kedokteran, nah maka akan terjadi malpraktek. Begitu juga keberagamaan, orang yang tidak pernah mondok di mana, tidak pernah ngaji di mana, tidak pernah berguru di mana gitu, lalu kemudian dia berfatwa sembarangan di media maya, dunia maya, itu sama saja dengan malpraktek keagamaan gitu. Nah, ini yang tantangan sekarang itu gitu. Nah, menurut saya orang-orang kayak contohnya Wahabi yang mengharamkan taklid karena katanya ulama itu tidak maksum dan lain sebagainya gitu, itu sebetulnya mereka lah yang paham-paham yang tidak boleh taklid ini, itu orang-orang yang menumbuhkan matinya kepakaran jadinya gitu, menumbuhkan matinya kepakaran gitu. Karena orang-orang kayak misalkan kata Imam Syafi'i sendiri, kalau kita lihat dalam sejarahnya itu awalnya kan taklid dulu, artinya belajar ke Imam Malik gitu kan. Ahmad bin Hambal pun kalau kita baca di kitabnya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam ini, Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i dan tergolong kaul qadimnya Imam Syafi'i gitu, Ahmad bin Hambal. Jadi itu semua guru murid gitu. Tidak bisa orang langsung jadi ijtihad sendiri gitu. Jadi tantangannya semakin berat ya. Fa'aujaba, kemudian Allah mewajibkan as-su'ala terhadap bertanya, alaman ya, mewajibkan bertanya alaman kepada seseorang lam ya'lam yang tidak mengerti, tidak mengetahui dzalika terhadap ilmu. Jadi ayat ini adalah amar itu perintah. Kalau menurut usul fikih itu perintah itu tadullu alal wujub, wajib gitu. Ini kalau kamu tidak tahu ya harus bertanya itu sama yang tahu gitu loh. Wadzalika, adapun bertanya ini taklidun, adalah taklid, mengikut li alimin terhadap orang yang mengerti. Jadi bertanya itu tandanya taklid gitu. Ya,
Jadi ada orang-orang juga, orang-orang yang membenci taklid itu mengutip apa sikap-sikapnya mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang ada saya jumpai di kitab kalau tidak salah di Ihya itu jilid 2 itu kan menunjukkan kerendahan hati para imam mujtahid mutlak ketika pendapatnya itu diikuti menangis gitu. Artinya pertama rendah hati, yang kedua merasa takut takut pendapat yang diikutinya itu salah gitu di hadapan Allah nanti gitu. Dia rendah hati. Tapi kan orang awam mau bagaimana lagi, harus taklid gitu. Wahwa adapun firman Allah ini fasalu ahla dzikri ini amun, ini bersifat universal gitu kan. Likulil mukhatabina, bagi setiap mukhatab gitu. Setiap audien. Jadi umum. Wajibu dan wajib ayakuna, ada firman Allah ini aman adalah umum, universal. Visuali dalam bertanya antul lima, dari segala sesuatu la yu'lamu, yang tidak diketahui. Itu pokoknya bertanya apa saja itu umum itu. Ismail, karena konsensus ala annal ammatas, sesungguhnya orang awam lam tazal, tetap awam ini tetap ada di zaman sahabati, di zaman sahabat, wa tabi'ina, dan zaman tabi'in, wa kulli hudusil mukhalifina, dan setiap munculnya orang-orang yang datang belakangan, yastaftuna, ya, di mana orang awam itu meminta fatwa al-mujtahidina, terhadap orang-orang mujtahid, wa yattabi'unahum, dan orang awam ini mengikutinya, ya, fil ahkami, di dalam hukum-hukum asyariyati, dan syariat, wal ulama'a, dan juga mengikuti atau meminta fatwa terhadap ulama itu. Nah ini jadi perlu diketahui, kata Hadratus Syekh, itu orang awam itu ada sejak zaman Nabi, zaman sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu banyak sekali, ya kan. Yang alim itu hanya sebagian saja. Itu diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu orang alim-alimnya, mujtahid-mujtahidnya para sahabat gitu. Nah yang lainnya, ya ada yang lainnya, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya itu, ya, Ibnu Hajar. Tapi yang lebih banyak lagi itu orang awam, sahabat Nabi yang awam, yang nanti pada akhirnya ketika zaman Nabi, ada Nabi rujukannya, setelah meninggal wafat, sahabat-sahabat yang awam tadi itu bertanya ke siapa? Ke sahabat-sahabat yang alim, itu, ke sahabat-sahabat yang mujtahidin itu. Lalu kemudian zaman tabi'in juga begitu, orang awam ada gitu. Nah mereka tanya ke siapa? Tanya ke orang-orang alim masa tabi'in, dan sampai seterusnya sampai sekarang. Jadi zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, dan sekarang itu lebih banyak orang awamnya daripada orang mujtahid dan ulamanya gitu, kata-kata Syekh gitu. Sehingga ya orang-orang awam di setiap masa itu ya akan bertanya kepada mujtahid, kepada ulama itu, setiap di masa masing-masing itu. Fa innahu, maka sesungguhnya ulama, ya, mujtahid dan ulama ini
Bainahum ulama yubadiruna, bersegera gitu, segera gitu, ulama dan mujtahid ila ijabati su'alihim, untuk menjawab pertanyaan orang awam, min ghairi isyaratin, dengan tanpa memberi isyarat, ila dzikrid dalili, terhadap menyebutkan dalil. Jadi nah ini karena cukup banyaknya pertanyaan gitu kan, sehingga para sahabat, tabiin, ulama-ulama itu seringkali gitu langsung menjawab gitu, tanpa menyebutkan dalil, padahal jawabannya itu sebetulnya sudah mengandung dalil gitu. Wala yanhaunahum, dan para ulama atau mujtahidin itu tidak melarangnya orang awam andarika, dari meminta jawaban yang cepat gitu, min ghairi nakirin, dari selain orang yang mengingkari. Nah ini jadi mereka kan butuh jawaban cepat gitu, sehingga ya langsung fatwa gitu. Nah makanya kalau kita melihat kitab kuning itu kan banyak sekali ulama itu berpendapat gitu ya, tapi tidak ada dalil Quran, hadis dan gitu. Menurut ulama ini, menurut misalkan Imam Romli boleh, menurut An-Nawawi tidak boleh, kan gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena orang awam pada masanya itu bertanya dan butuh jawaban cepat. Nah makanya ada satu karya fikul manhaji itu, fikih manhaji itu adalah fikih yang ingin memahami pendapat-pendapat para ulama zaman dulu. Kok kenapa Imam Nawawi gitu, Imam An-Nawawi berpendapat halal, itu istidlalnya bagaimana, dalilnya apa gitu. Memahami itu. Kayak Ar-Romli itu kok mengharamkan ini dari dalil yang apa, yang lalu kemudian istidlalnya seperti apa itu. Jadi membaca kembali dan memikirkan kembali ya, rethinking terhadap berbagai pendapat qila wa qol di kitab klasik itu, dengan mempertanyakan kenapa bisa berpendapat demikian, kenapa berpendapat seperti itu, itu istimbatnya seperti apa, manhajinya bagaimana gitu ya. Karena itu jadi pada masanya itu dibutuhkan jawaban cepat, fatwa cepat gitu. Sehingga min ghairi isyaratin ila dzikri dalil, jadi tanpa belum sempat memberikan dalil dan istidlalnya gitu. Fakana, tapi mereka para ulama itu sekali lagi itu pasti ada istidlal, pasti ada dalilnya gitu, pasti ada manhajnya gitu. Itu maksudnya gitu. Cuman karena butuh jawaban cepat jadi langsung boleh, tidak boleh gitu. Gitu. Fakana, maka yubadiruna ila ijabati su'alihim itu ijma'an, konsensus, sepakat ala ittiba'il ami, ittiba'nya atau mengikutnya orang bodoh, orang awam, lil mujtahidi, terhadap mujtahid. Jadi konsensus ulama itu orang awamnya harus ikut atau merujuk mujtahid. Wali anna fahmal ami, karena pemahamannya orang awam itu, minal kitabi, dari Al-Quran, wa sunnati, dan hadis atau sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, sakitun, itu gugur, an haizil i'tibari, dari titik tolak atau tempat i'tibar yang diperhitungkan, artinya tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan, inlam yuafiq, kalau ketika pemahaman orang awam itu tidak sesuai fahma ulama'i ahlil haqqi, terhadap pemahaman ulama
ahli hak, ahli kebenaran, al-akabiri yang besar-besar, al-akhyari yang terpilih gitu. Jadi pemahaman orang awam kalau tidak sesuai dengan pemahaman ulama ahli hak, ya gugur, tidak bisa dianggap gitu. Ya kalau sesuai mafhum mukhalafah, kalau sesuai ya diterima gitu. Fa inna kulla mubtadi'in, maka sesungguhnya setiap orang yang berbuat bid'ah wa dhalin dan menyesatkan, yufhimu, itu memahami ahkamahu terhadap hukum-hukumnya, hukum-hukum menurut mubtadi itu al-batilata yang batil, tidak sah minal kitab dari Al-Quran was sunnati dan sunnah, wa ya'khuda dan mubtadi dan dol itu orang yang berbuat bid'ah dan tersesat itu mengambil anhuma dari Al-Quran dan sunnah. Wal halu, ya satu keadaan, innahu sesungguhnya mubtadi dan dol itu la yughni, ya kan, cukup, tidak butuh itu syai'an sesuatu minal haqqi dari kebenaran, artinya tidak butuh apa-apa dari kebenaran. Jadi ya orang yang yang sengaja berbuat bid'ah dan tersesat itu, ya dia akan ngawur gitu, mengambil secara serampangan gitu Al-Quran dan hadis gitu, kembali ke Quran hadis gitu. Ya bagaimana caranya gitu. Kan caranya nggak boleh gerasa gerusu serampangan kan. Kita harus nahu sorofnya bagaimana, ma'aninya bagaimana, usul fikihnya bagaimana, balaghah banyak sekali gitu. Nah ini maksudnya mubtadi dan dol ini orang yang memahami hukum-hukum syariat dari Al-Quran dan hadis secara serampangan gitu. Wala yajibu, dan tidak wajib, nah ini tidak wajib alal ami, bagi orang awam, bagi orang bodoh agama maksudnya, iltizamu madhabin, menetap atau memilih atau konsisten terhadap satu madhab, fi kulli hadisatin, di setiap sesuatu yang baru, setiap problematika yang baru. Walau iltazama, dan ketika orang awam itu konsisten atau tetap madhaban terhadap satu madhab muayyanan yang tertentu, ka madhab Syafi'i, seperti madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, la yajibu, maka tidak wajib, alaihi, atas orang awam itu, al istimroru, secara kontinu. Jadi orang awam bodoh gitu ya, bodoh agama, betul-betul bodoh, dia declare misalkan saya madhab Syafi'i gitu, ya kan. Nah meskipun begitu katanya, ini tidak wajib secara kontinu dalam keadaan apa saja, dalam persoalan apa saja harus mengikuti Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tidak. Bal yajuzu, bahkan boleh, lahu, bagi orang awam ini, al-intiqalu, nah ini berpindah, ila madhabi ghairihi, kepada madhab selain Imam Syafi'i, ya kan. Jadi ini menarik, orang awam itu, ya kan, orang awam yang tidak mengerti ya baca kitab gitu kan, tidak mengerti apalagi sampai istidlal, istinbat gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Nah meskipun dia orang madhab Syafi'i, tidak secara kontinu, tidak harus di setiap saat, di setiap waktu, tidak diharuskan mengikuti madhab Syafi'i terus, bahkan boleh pindah ke madhab yang lain gitu. Wal ami,
adapun orang awam ini alladzi yang lam yakun, yang tidak ada, lahu bagi orang awam itu nau'u nadharin, bentuk nadhar. Nadhar itu analisa, pandangan, wa istidlalin, dan mencari dalil atau menggali dalil. Walam yaqra'u, dan orang awam itu juga tidak membaca kitaban terhadap kitab fi furu'il madhabi, dalam cabang-cabang madhab. Idza qala, ketika orang awam itu berkata ana syafi'iyun, ana saya syafi'iyun, orang yang bermadhab syafi'i, lam yu'tabar, maka tidak dianggap hadza, orang awam ini kadzalika, sebagai madhab syafi'i, bimujarrodil qawli, dengan hanya perkataan itu, dengan hanya mengucapkan ana syafi'iyun itu tidak cukup gitu. Jadi kan banyak di masyarakat kita itu nggak pernah ngaji kitab kuning gitu kan, banyak. Apalagi sampai istidlal nador nggak ngerti sama sekali, banyak itu, lebih banyak begitu kan. Nah, jadi lalu kemudian ngomong ana syafi'iyun, saya ini bermadhab syafi'i, ya itu hanya ngomong seperti itu tidak dianggap gitu. Jadi yang namanya bermadhab itu, bermadhab syafi'i berarti dia harus mengerti bagaimana usul fikihnya, istidlal, istinbat, dan lain sebagainya. Itu baru bukan awam gitu. Baca kitab kuning juga gitu kan. Nah ini kan banyak dari golongan kita yang madhab syafi'i tapi tidak membaca kitab gitu. Ini memang kata Syekh realistis ya, realistis melihat masyarakat pada masanya, pada masa Khatul Syekh itu kan masa zaman penjajahan. Nah, ini banyak cerita untuk punya kitab, satu kitab saja itu harus menjual kerbau gitu. Jadi kitab, ada kisah nenek moyang saya itu di Sucukan atau di itu beli kitab Iqna gitu atau Fathul Wahab gitu. Itu jual kerbau dulu. Nah, sekarang kitab tuh murah sekali kan. Kalau dulu itu jarang sekali gitu. Dan dulu itu kan masih pakai tulisan tangan gitu. Jadi cetakannya tulisan tangan tuh lama gitu. Nah, ini konteksnya mungkin zaman Hadratus Syekh hidup tuh masih banyak orang awam yang tidak sempat membaca kitab. Kalau sekarang kan surplus kitab-kitab murah, PDF banyak gitu kan. PDF banyak, mungkin orang awamnya lebih sedikit dari jauh lebih sedikit dari masa hidupnya Hadratus Syekh gitu ya. Ya masa sulit ya, zamannya Hadratus Syekh kan masa perang, penjajahan itu. Jadi banyak orang lam yakro kitaban fi furu'il madhab itu. Apalagi sekarang pesantren ya kan eksistensinya diakui oleh negara, ya kan, orang yang masuk pesantren itu tidak takut tidak punya masa depan. Dulu kan takut, ada sebagian orang yang mesantrenkan anak tuh takut masa depan anaknya nggak punya masa depan kan gitu. Nah sekarang ada Ma'had Ali, ada S1, wah gitu sudah orang awamnya semakin sedikit gitu. Tapi tantangannya medsos, tantangannya dunia maya yang matinya kebakaran itu. Wakila dan dikatakan ida iltazama, ketika menetapi ya, dan alami orang awam madhaban, satu madhab muayyanan yang tertentu, yalzimuhu, maka harus ya kan bagi awam ini al istimroru, secara kontinu alaihi, terhadap madhab tertentu itu, li'annahu, nah ini menurut skill sebagian pendapat, li'annahu, karena
orang awam itu i'taqada meyakini annal madhaba sesungguhnya madhab allazi yang intasaba, di mana orang awam itu menisbatkan dirinya ilaihi kepada madhab huwa, yaitu madhab al-haqqu adalah kebenaran. Sedangkan fa'alaihi maka atas orang awam ini al-wafa'u mencukupi memenuhi bimujibi i'tiqadihi dengan sesuatu yang ditetapkan atas keyakinannya sendiri. Nah, ini jadi ada perbedaan pendapat di sini. Ada pendapat yang pertama tadi itu orang awam itu boleh meskipun mengatakan saya Syafi'i, tapi di satu dalam kondisi yang lain boleh berpindah ke mazhab yang lain gitu ya, atau mengambil pendapat yang lain boleh gitu, pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua ini wakilah, pendapat sebagian ulama, kalau orang awam itu sudah declare mengikuti madhab tertentu, maka dia harus istiqomah, harus istimror, continue continue dan konsisten gitu, mengikuti madhab yang telah dipilihnya gitu. Ini perbedaan pendapat gitu ya. Walil muqallidi maka dan walil muqallidi dan bagi muqallid taklidu ghairi imamihi, taklid terhadap selain imam mustahidnya, fi hadisatin di dalam sesuatu yang baru, falahu maka bagi muqallid itu ayyuqallida taklid imaman terhadap imam fi sholatid duhri di dalam sholat duhur masalan umpamanya, wa yuqallidu dan ikut muqallid itu imaman terhadap imam akhara yang lain fi sholatil asri di dalam sholat asar. Wa taqlidu adapun taklid ba'dal amali setelah melakukan jaizun itu boleh. Gitu. Jadi ini ada muqallid ya kan yang istilahnya belum sholat duhur mengikuti imam Syafi'i misalkan, sholat asar mengikuti imam Hanafi misalkan, itu boleh karena dia belum mengerti gitu ya. Falau sholat maka ketika sholat Syafi'i donna, di mana orang yang Syafi'i itu menduga sihat sholatihi, sah sholatnya ala madhabihi menurut madhab Syafi'i itu, thumma tubayyinu kemudian jelas ya kan butlanuha batalnya tidak sahnya sholat itu fi madhabi di dalam madhabnya Syafi'i, wasihatuha tapi sah sholatnya itu ala madhabi ghairihi menurut madhab selain Syafi'i, falahu maka bagi orang yang mengaku madhab Syafi'i itu taklid terhadap selain Imam Syafi'i, wayaktafi dan menganggap cukup bitil kasolati dengan sholatnya itu, salatnya sah. Maksudnya gini, jadi orang awam, orang yang mengaku taklid terhadap Imam Syafi'i gitu ya, tapi taklidnya itu setelah jadi gini, orang taklid muqallid itu levelnya lebih tinggi dari awam gitu. Ya kan, orang awam itu tadinya sholat gitu. Misalkan sholat duhur mengikuti imam Syafi'i misalkan, sholat asar mengikuti sholat menurut imam yang lain Hanafi misalkan. Lalu kemudian setelah dia pinter jadi taklid mengikuti imam Syafi'i, dan yang dia duga bahwa ini sah menurut Syafi'i, tapi ternyata tidak sah, tapi sah menurut selain Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah gitu misalkan. Ya maka itu sholatnya dianggap sah gitu. Jadi karena at-taklid ba'dal amal jaizun. Oke, demikian
pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.